Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofyan Hadi Wijaya, saya dipanggil Dian. Saya akan menerangkan tentang apa itu profesi pendidikan dan apa itu pendidikan. Di samping saya, ini adalah Perkenalkan, nama saya Fajar Cahyo Saputro, bisa dipanggil dengan Fajar. Saat ini saya sedang menempuh kuliah semester 3 di Universitas Terbuka dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Dan kesibukan saya selain jadi operator di sekolah, saya juga sering mengajar di kelas-kelas saat guru yang mengajar di situ sedang sibuk atau sedang keluar. Begitu, Mas Sofyan. baik, terima kasih Pak Fajar. Baik, yang pertama kita akan membahas apa itu tentang profesi pendidikan. Apa sih pendidikan itu? Mungkin lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Pak Fajar. Waktu dan tempat kami. Baik, menurut saya sendiri profesi pendidikan itu adalah profesi yang dimana kita pekerjaan yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Jadi profesi pendidikan kita diajarkan untuk mendidik tepatnya kepada generasi-generasi yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Nah, dari situ kita tenaga pendidikan yang berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan harus memiliki keahlian baik dalam bidang pendidikan, keprofesian, dan pengembangan berwawasan pendidikan agar tercipta lingkungan yang kondusif serta efektif di lingkungan belajar. Mungkin itu saja, Mas Sofyan. Baik, terima kasih. Sangat penting sekali penjelasannya karena di negara kita saat ini kita akan menghadapi yaitu Indonesia Emas pada tahun 2045. Baik. Yang kedua, saya ingin bertanya, kenapa sih kok mengambil jurusan profesi pendidikan? Sebenarnya kalau ditanya begitu ya sejak awal yo gak ada niatan mau ambil pendidikan, Mas. Nah, planning dari setelah lulus SMK itu mau ke angkatan lah, terus ke perusahaan BUMN lah. Gak ada planning sama sekali untuk ke lanjut dunia pendidikan, apalagi kuliah. Dari situ dari BUMN angkatan saya gagal beberapa kali dan orang tua itu pasti kebanyakan orang tua itu menyuruh anaknya lebih baik. Jadi saya putuskan untuk disuruh kuliah ya kuliah, ambil jurusan keguruan. Dan juga jurusan keguruan itu kan profesi yang mulia, Mas. Kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapat meskipun itu ya namanya niat kita kan amal ya. Meskipun dibilang masih honorer dan gajinya gak seberapa ya alhamdulillah kalau sudah jalannya ya cukup. Dan kalau motivasi saya meskipun dunia pendidikan, kenapa kok ambil dunia pendidikan? Sekarang kalau teknologi semakin berkembang, kalau kita gak ngikuti ya gimana, Mas? Nanti anak-anak gak terarahkan, globalisasi kan dampaknya seperti itu. Iptek apalagi kalau gak ada bimbingan dari guru itu ya agak susah. Dan kalau mungkin kalau guru-guru yang sudah tua itu kan agak gaptek ya kasarannya. Jadi kita sebagai generasi penerus itu harus berani meskipun
tujuan awalnya bukan pendidikan. Kita harus berani ambil, karena apa? Karena kita bisa menyesuaikan. Misalkan sekarang musimnya kan seperti gawai memakai gawai itu kan. Kalau guru-guru yang lama kan masih apa sih ya, masih ya wis gaptek itulah, yang paham kan kita. Jadi kita itu harus ada di dalam lingkup mereka. Gimana kan gak mungkin kalau kita iso gawai tapi gak ngamalno piye carane, nanti generasi penerusnya gimana, nanti salah kaprah begitu mungkin Mas. Terima kasih. Nah, yang terakhir ini saya mau bertanya, apa sih pengalamannya saat mengajar di dunia pendidikan, apalagi kan generasi sekarang itu generasi yang ya, apa-apa yang harus diperhatikan. Kita dulu. Ya. Bagaimana Pak Fajar ini menyikapi generasi sekarang itu bagaimana? Kalau saya sendiri ya pengalaman di lapangan ya harus banyak-banyak bersabar Mas. Soalnya kita menghadapi anak-anak itu gak seperti dahulu. Kalau dahulu kan kalau salah dipukul boleh, tapi pakai aturan kan mukulnya. Kalau sekarang ada HAM itu, jadi kita harus hati-hati. Apalagi, tapi ya ada dampak negatif positif itu Mas. Dan untuk yang saya rasakan yaitu ya harus banyak-banyak bersabar dan harus mempelajari lebih lanjut informasi-informasi tentang update perkembangan teknologi. Jangan sampai kita kalah dengan siswanya. Sekarang anak kelas 1 bahkan TK sudah ngerti ini apa, ini tombol apa, game apa, itu sudah ngerti. TikTok, sosial media lah, itu bahayanya di situ Mas. Kalau kita gak membimbing, kita ketinggalan, gaptek, habis itu siswanya lebih pandai dari kita, ya nanti ya dampaknya ya ke generasi menuju generasi emas itu agak semburat gitu Mas. Ya, jadi kita harus membimbing gimana caranya memfilter budaya-budaya yang masuk, kan banyak itu budaya yang masuk lewat HP, apalagi sosial media seperti itu, TikTok, Instagram, berita hoax juga. Kita berusaha memfilter, mendidik anak-anak itu gimana caranya biar tidak tergiur dengan hal-hal seperti itu. Siap-siap. Itu saja mungkin. Ya, itu saja mungkin. Terima kasih wawancaranya, dan itu tadi sedikit penjelasan apa dunia pendidikan dan kenapa beliau memilih dunia pendidikan pada era sekarang. Karena apalagi kita yang masih muda menjadi pendidik itu mungkin sangat sulit, karena sejatinya guru itu adalah digugu dan ditiru. Apapun perbuatan kita di luar, apapun tingkah laku kita di luar, ketika kita menjadi guru, semaksimal mungkin kita menjadi contoh atau teladan. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum.